Dun, Dun. Lu tau gak, Dun? Ini nih desain yang kita buat nih. Pada dasarnya udah yang paling bagus tau, Dun. Bener banget, Pong. Gue yakin nih proyek kita ini pasti bakal gol dan kita bakal dapet duit banyak dari proyek Iya kita. makanya, karena itu harus benar-benar dikejar banget ini. Lu udah balik Pokoknya. kuliah aja? Iya, gue balik ya. Bagi ya? Iya, gak apa-apa. Nah, terus jangan lupa kalau misalkan rumah tuh ada kamar mandinya di sebelah kiri. Itu tanda-tanda keberuntungan katanya di situ. Gue rencananya sih di sini mau gue kasih pohon biar agak rindang di Lu sana. ngomongin proyek lu itu yang pabrik itu. Nah emangnya lu tahu? Jadi proyek gue ini nih kabarnya bakal gol dan gue bakal dapet duit banyak dari proyek gue ini. Jadi gini Za, gue nih sama abang lo nih diamanahin dari perusahaan buat nyari tempat gitu, buat cari tempat yang strategis. Jadi gue sama abang lo udah nyari tempat ini itu dan akhirnya kita udah dapet juga. Nama desanya Desa Sukahijau. Nah katanya nih setelah yang kita cari-cari di sini tuh tempatnya strategis banget. Kenapa? Soalnya pajaknya juga masih murah tau Ja, masih murah banget. Makanya sebuah keberuntungan buat kita ini. Coba tuh nelfon tuh. Dari bos angkat. Lah bos, nelpon boy. Pasti Angkat mau dulu, kabarin Boy. proyek kita. Oi, oi. Cepet. Semoga beruntung ya boy. Assalamualaikum bos. Apa kabar bos? Alhamdulillah bos. Oh iya bos, iya. Bang, Kenapa? gue agak mikir sih. Kenapa tuh? Proyek lu ini bakal make Desa Sukahijau kan? Iya, emangnya kenapa? Setahu gua, desa di situ tuh bener-bener menjadi tempat sumber perairan terbaik sih kalau setahu gua. Dan sekarang lu mau buat proyek di situ? Ya, terus maksud lu kenapa? Ya gini loh bang, mereka itu sekarang sudah bergantung dengan alam mereka di sana, dari airnya, dari udaranya, dan lu pengen naruh debu dan juga segala sampah-sampah lu di situ. Ya itu mah kan bukan urusan gua, Za. Yang penting mah proyek gua jalan, gua dapet duit. Nanti warga sana juga dapet duit dari proyek gua kok. Bukan masalah ekonomi yang gue pikirin sih. Apa yang lu pikirin? Mereka itu di sini mungkin terlihat lebih sederhana, tapi ketika mereka mendapatkan itu hanya sementara, lu bisa bayangin ke depannya dia mau hidup dengan apa? Sumber air udah nggak ada, sumber pernapasan udah nggak ada, dan lu hanya mengiming-imingkan mereka dengan gaji yang besar, dengan yang mewah-mewahan, dengan kesenangan sementara kalau menurut gua bang. Iya. Nih, daripada lu punya lingkungan yang bersih gitu, tapi lu hidup melarat, ini kan gua bangun proyek gua di sana dan mereka dapat penghasilan yang lebih besar, mereka bisa bangun sumber air yang baru. Ini nggak masalah menurut gua. Coba lu bayangin deh bang, 10 tahun lagi mereka bakal ngapain? Lu nggak usah naif deh, Za. Yang penting tuh orang tuh yang penting ya hari ini perutnya kenyang. Itu mah urusan belakangan, urusan mereka. Gue agak kaget sih bang ngomong gitu, karena pemikiran lu itu bisa merusak mereka bang. Ya lu 10 tahun lagi mereka kehilangan semuanya dan hanya iming-imingan lu di awal, lu menghancurkan mereka. Dosen gue pernah ngomong, di desa itu dia udah buat proker yang banyak banget lah tentang lingkungan. Salah satu alasannya karena itu, perairan bagus, udaranya masih asri, tumbuhannya banyak, orang-orang pun masih hidup sederhana, dan mereka masih hidup sehat. Dan sekarang lu mau hancur dengan proyek lu itu, lu gila apa? Ya tapi lu lihat sendiri kan kehidupan mereka di sana gimana? Mereka melarat, Za, miskin. Mereka tuh butuh lapangan pekerjaan. Gini deh bang, lu pengen buat proyekan di sana dengan mengharapkan ekonomi yang tinggi, dengan mengharapkan mereka bisa hidup sejahtera. Yang bisa meyakinkan kalau itu bakal berjalan lancar itu apa? Bagaimana ketika tengah jalan proyek lu hancur? Bagaimana ketika di tengah jalan lu membuat kegagalan, akhirnya semua orang kena tercemar penyakit? Apa yang bakal lu lakuin? Kok lu nggak ngomong gitu sih lu?
Ya. Gak ada dukung-dukungnya lu jadi adik gue ya. Ya gue ngikutin lo aja karena di sini masalahnya bukan masalah perekonomian yang tinggi di Indonesia tapi dengan memperburuk orang. Lu jangan menjadi negara orang lain yang lu lihat deh negara-negara yang maju sekarang. Apa mereka lingkungannya bagus? Apa mereka masih memikirkan tentang lingkungan? Lu jangan terlalu memikirkan ekonomi tinggi ketika masih lu melupakan lingkungan di sekitar lu. Lu mau hidup kaya, sakit. Lu mau hidup kaya tapi tiap hari di rumah sakit. Lu mau hidup kaya tapi lu gak punya minuman yang bersih, semuanya berasal dari pabrik. Gak ada kesehatan-kesehatannya di situ, Bang. Gue di sini sebagai adik lu, Bang. Gue gak mau keluarga gue di sini sebagai aktivis lingkungan di kampus gue, Bang. Masa gue membuat orang lain bagus, gue membuat orang lain mengingat tentang lingkungan, tapi abang gue gak gue ingetin? Gue rasa lu amnesia deh, Bang. Maksud lu? Lu lupa dengan masalah besar yang pernah kita lalui. Masalah keluarga. Dan itu gue berasa deja vu banget di sini. Ayah dulu persis kayak gini, Bang. Dan akhirnya berapa banyak korban yang kena imbas dari proyek ayah itu? Berapa banyak kerugian yang ada sampai sekarang? Dan gue merasa itu berawal dari kayak gini, Bang. Dan di situ gue merasa lu amnesia, Bang. Gue rasa lu lupa dengan masalah itu semua. Permasalahan sampai sekarang masih membekas di luka keluarga semua, Bang. Dan lu hanya dengan iming-iming uang banyak, meskipun lu berharap itu bakal ayah ibu senang, gue rasa jauh dari situ, Bang. Mereka nggak mau kita mengalami masa itu, Bang. Mereka nggak mau merasa sakit itu lagi, Bang. Apalagi gue, Bang, yang melihat mereka. Lu nggak sakit apa melihat mereka itu, Bang? Sampai sekarang gue rasa mereka masih mengingat itu, Bang. Dan lu sekarang lupa hanya dengan iming-iming uang banyak dan juga kesuksesan. Gila sih, Bang. Gue nggak tahu lagi harus ngomong apa, Bang. Di sini gue sebagai adik lu, Bang. Gue di kampus sudah mencoba untuk menjadi orang yang bisa contoh, menjadi aktivis lingkungan, Bang. Mencoba menjadi orang-orang tuh tahu lingkungan tuh pentingnya, lingkungan tuh apa, Bang. Di kampus gue udah coba itu gue sebarin, dan di keluarga gue masih masalah itu, Bang. Salah satu gue menjadi aktivis lingkungan di sini bukan karena gue ngikut-ngikut orang, Bang. Ayah di sini bukan masalah kita sukses dan buat mereka kaya. Ayah pernah di tempat lu sukses kayak gini, ayah pernah, Bang. Dan sekarang ayah kayak gimana, coba lihat. Yang ayah harapin gak kayak gini, Bang. Apalagi ibu yang paling tersiksa ketika ayah lagi gitu. Lu mau kedua kalinya ibu terasa sakit kayak gitu? Lu mau ngalamin masalah ayah kayak gitu lagi? Udah banyak masalahnya, Bang. Dan ayah sekarang udah berubah. Dia gak mau ngeliat kita kayak gini lagi, Bang. Dia gak mau ngeliat kita kayak dia lagi, Bang. Gue gak mau kayak gitu. Gue gak mau ketika gue mengurusi orang lain, sedangkan di dalam diri gue pun, di dalam keluarga gue pun masih kayak gitu. Munafik banget gue, Bang. Makanya di sini gue pengen banget lu coba introspeksi diri lagi, dan lu coba lihat proyek lu ini apa dampaknya buat mereka gitu. Makanya gue sempat kaget ketika lu sama temen lu tadi udah membahas proyek yang wah begitu besar, tapi dampaknya lu nggak pikirin. Yang lu pikirin hanya uang, gaji besar, ekonomi naik buat Indonesia. Ya oke, ekonomi naik buat Indonesia, tapi lingkungannya coba. Permasalahan sekarang bukan masalah kita kaya atau kita bikin orang sejahtera, Bang. Tapi bagaimana kita bisa buat lingkungan di Indonesia ini bisa memang lebih baik. Bukan hanya ekonomi aja yang lebih baik.
Indonesia tuh udah bagus bang, nggak usah diapa-apain lagi. Dan lu sekarang mau hancurin dengan, gua nggak tahu ngomong apa lagi. Dun, nih, Dun. Jadi tadi kan gue habis nelpon ya sama si bos nih. Si bos bilang dia udah nggak cece nih sama perluasan lahan kita. Jadi kita bisa dapet nih dari daerah Sumatera Utara, di Banten, sama di daerah Jayapura. Kira-kira gimana, Dun?